Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-9 tanggal 2 Maret 2019 dengan judul Iblis dan kedua sekutunya. Saudara, sahabat lalu Wahyu pasal 12 diakhiri dengan gambaran iblis yang dipenuhi kemarahan, bersedia untuk memerangi umat Allah yang sisa. Sahabat, ini kita akan belajar Wahyu pasal 13 yang menggambarkan tentang iblis yang siap sedia untuk peperangan yang terakhir, dibantu oleh kedua sekutunya. Saudara, sebagai lawan dari trinitas kealahan, maka ketiga kuasa ini, naga dan dua binatang, bersatu melawan tindakan Allah yang menyelamatkan dan berusaha untuk memenangkan keberpihakan manusia. Saudara, lewat pelajaran sahabat ini, Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi di zaman akhir, di mana khususnya nubuatan-nubuatan di dalam Wahyu pasal 13 digenapi, supaya saudara dan saya dapat mempersiapkan diri. Tetapi kita harus ingat saudara, bahwa nubuatan ini tidak menyatakan kapan dan bagaimana detail berbagai peristiwa di zaman akhir. Oleh karena itu saudara, kita harus berhati-hati dan jangan menduga-duga lebih dari apa yang nubuatan dalam Wahyu pasal 13 ini katakan. Dan jangan lupa saudara, bahwa kitab Wahyu mempunyai tujuan praktis, yaitu mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup sekarang ini dan bagaimana kita mempersiapkan diri kita menghadapi zaman akhir. Sebelum saya membahas pelajaran kita dari hari ke hari, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami akan belajar tentang Wahyu pasalnya yang ke-13. Oleh karena itu Tuhan, kami mengharapkan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti dan dapat mempersiapkan hidup kami di zaman akhir ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pelajaran hari Minggu dengan judul binatang yang keluar dari dalam laut. Saudara, bila mana di Wahyu pasal 12 ayat 3 Yohanes melihat seekor naga, maka di dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 dan 2 Yohanes melihat seekor binatang yang keluar dari dalam laut, di mana binatang ini memiliki 10 tanduk dan di 10 tanduk itu ada mahkota, dan juga binatang ini memiliki 7 kepala, di dalamnya tertulis nama-nama hujat. Binatang ini seperti macan tutul, tetapi kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga memberikan kekuatan, takhta dan kekuasaan yang besar kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Saudara, binatang ini sama seperti naga di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ketiga. Dan binatang ini merupakan gabungan karakteristik dari keempat binatang yang ada di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Jika kita membandingkan penglihatan Yohanes dengan penglihatan Daniel di dalam Daniel pasal 7, maka binatang melambangkan suatu kekuatan politik, sedangkan laut melambangkan kondisi sosial dan politik. Lalu kepala binatang adalah melambangkan kuasa-kuasa yang digunakan iblis atau naga untuk menganiaya umat Allah, sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 17 ayat 9 sampai yang ke-11. Dan ke-10 tanduk melambangkan bangsa-bangsa atau kekuatan sosial politik yang berkembang setelah kerajaan Romawi runtuh, dicatat dalam Daniel 7 ayat yang ke-24. Sedangkan nama-nama hujat menunjuk pada jabatan atau kekuasaan Allah yang diambil oleh binatang itu. Mengapa? Karena sebagaimana Bapa memberikan takhta dan otoritasnya kepada Kristus dalam Wahyu pasal 2 ayat 27, demikian juga naga menetapkan binatang itu sebagai perwakilannya yang memerintah bersama dengan dia di dalam dunia. Hal ini memberikan fakta bahwa binatang yang keluar dari dalam laut adalah nomor 2 dari trinitas setan yang berupaya merebut tempat Yesus Kristus dari dalam hati dan pikiran manusia. Saudara, berdasarkan karakteristik di atas, maka binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk pada periode salah satu gereja yang muncul
setelah Kekaisaran Romawi runtuh. Pelajaran penting pada hari Minggu ini adalah binatang yang keluar dari dalam laut menunjuk pada periode salah satu gereja yang muncul sesudah Kekaisaran Romawi runtuh, yang memiliki kekuatan sosial dan politik. Dan binatang ini merupakan nomor 2 dari Trinitas setan yang berupaya merebut tempat Yesus Kristus dari hati dan pikiran manusia. Pelajaran hari Senin, aktivitas binatang yang keluar dari laut. Saudara, Wahyu pasal 13 ayat 5 menyatakan bahwa binatang ini berpuasa atau berkegiatan selama 42 bulan. Suatu periode yang sama dengan 1260 hari dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, dan juga satu periode yang sama dengan 1 masa, 2 masa, dan setengah masa yang ada di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, di mana di situ saatnya umat-umat Allah dianiaya oleh kuasa binatang ini. Saudara, periode ini dimulai pada tahun 538 Masehi, di mana salah satu gereja melalui pemimpinnya menetapkan dirinya sebagai penguasa gereja yang menguasai dunia barat sampai revolusi Prancis menimbulkan luka yang membahayakan hidupnya. Di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ketiga, mengakhiri untuk sementara waktu kuasa gereja tersebut yang menganiaya orang-orang kudus. Wahyu 13 ayat 7. Dan itu terjadi pada tahun 1798 Masehi. Saudara, kegiatan binatang ini selama periode dalam Wahyu 13 ayat ini juga dinyatakan penuh dengan kesombongan dan hujat. Di dalam perjanjian baru, hujatan dapat berupa pengakuan kesetaraan atau menyamakan dirinya dengan Allah, sebagaimana tercatat dalam Yohanes pasal 10 ayat 33, Matius 26 ayat 63 sampai ayat yang ke-65. Dan juga hujat ini dapat berupa mengakui memiliki hak prerogatif Allah, dalam hal ini mengampuni dosa, sebagaimana dicatat dalam Markus pasal 2 ayat yang ke-7. Jadi saudara, binatang yang keluar dari dalam laut ini menghapuskan pekerjaan pengantaran Kristus dan menggantinya dengan sistem keimamatan manusia, dan mengaku dapat memberikan keselamatan serta pengampunan dosa, di mana tindakan inilah merupakan inti daripada penghujatan tersebut. Saudara, Wahyu pasal 13 menunjuk pada suatu masa di mana telah terjadi kemurtatan besar di tengah-tengah kekristenan, dan ini digenapi saat gereja negara di Eropa Barat di bawah perlindungan Roma menuntut posisi dan hak Allah diberikan kepada pemimpin mereka sebagai kepala gereja. Pelajaran penting pada hari Senin adalah kegiatan binatang yang keluar dari dalam laut selama periode 42 bulan adalah menganiaya orang-orang kudus milik Allah dan menghujat Allah dengan cara menyamakan dirinya dengan Allah dan menyatakan dirinya memiliki hak prerogatif Allah. Pelajaran hari Selasa dengan judul binatang yang keluar dari bumi. Pelajaran kemarin menyatakan bahwa salah satu gereja di Eropa Barat yang menggunakan sistem gereja negara atau sistem agama politik mengalami luka yang membahayakan kehidupannya. Namun luka ini akhirnya sembuh. Wahyu 13 ayat yang ketiga. Itu menunjukkan bahwa sistem daripada binatang itu akhirnya hidup kembali. Dan inilah yang dilihat oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18, di mana dia melihat ada binatang yang lain yang keluar dari dalam bumi. Binatang ini bertanduk dua seperti domba, tetapi berbicara seperti seekor naga. Ini menunjukkan pada sebuah kuasa yang sejenis dengan binatang sebelumnya, binatang pertama, walaupun berbeda penampilannya. Kuasa ini diwakili oleh binatang yang menyerupai domba,
yang begitu bersahabat dengan jemaat. Dan binatang ini muncul di wilayah yang menjaga perempuan atau jemaat dari air bah. Sebagaimana pelajaran sahabat lalu mencatat dalam Wahyu pasal 12 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Dan binatang ini atau kuasa ini merupakan satu kekuatan di dunia setelah binatang yang keluar dari dalam laut atau binatang yang pertama menerima luka yang membahayakan hidupnya pada masa revolusi Prancis, di mana kekuatan ini secara khusus berperan pada zaman akhir. Penguasa yang sangat berperan dalam mencoba membuat dunia menyembah binatang yang pertama. Dicatat dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-12. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah atau kekuasaan yang tadinya merupakan tempat yang aman bagi bertumbuh dan berkembangnya gereja, tetapi di akhir zaman akan berubah menjadi kuasa penganiaya. Saudara, di dalam satu buku Alfa dan Omega, jilid yang ke-8, halaman 460, seorang hamba Tuhan mencatat seperti ini. Bangsa dari dunia baru manakah yang bangkit pada tahun 1798 menjadi berkuasa, yang menjanjikan kekuatan dan kebesaran, dan yang menarik perhatian dunia? Satu bangsa dan hanya satu-satunya yang memenuhi spesifikasi nubuatan ini tanpa diragukan. Lambang itu menunjuk kepada salah satu negara adidaya. Pelajaran penting pada hari Selasa adalah binatang yang keluar dari dalam bumi adalah satu kekuatan di dunia setelah binatang pertama yang sangat berperan dalam mencoba membuat dunia menyembah binatang pertama. Satu wilayah yang tadinya merupakan tempat yang aman bagi bertumbuh dan berkembangnya gereja, tetapi di akhir zaman akan berubah menjadi kuasa penganiayaan. Satu bangsa dan hanya satu-satunya yang memenuhi spesifikasi nubuatan ini menunjuk kepada salah satu negara adidaya. Pelajaran hari Rabu dengan judul Patung Binatang. Pada akhir zaman, binatang yang keluar dari dalam bumi atau binatang yang kedua mulai menggunakan otoritas binatang yang pertama. Dengan demikian, binatang kedua bertindak seperti cara Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Kudus menggunakan kuasa dan otoritas Kristus untuk mengarahkan manusia kepada Allah, sebagaimana dicatat dalam Yohanes 15 ayat yang ke-26. Saudara, sebagai hamba dari binatang yang pertama, binatang kedua menyebabkan manusia di bumi menyembah binatang yang pertama. Bagaimanakah binatang yang kedua menyebabkan manusia di bumi menyembah binatang yang pertama? Awalnya binatang kedua menggunakan tanda-tanda mujizat, menggunakan kebaikan-kebaikan sebagai upaya untuk membujuk seluruh penghuni bumi untuk mendirikan patung binatang yang pertama. Wahyu 13 ayat 13 dan 14. Tetapi pada akhirnya binatang yang kedua menggunakan kuasa pemaksaan kepada penghuni bumi untuk menyembah patung binatang. Wahyu 13 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Saudara, patung adalah replika atau tiruan dari sebuah realitas, dari sebuah kenyataan. Dunia akan dituntun untuk menciptakan suatu lembaga keagamaan yang menjadi replika dari sistem salah satu gereja di dunia. Pertanyaannya, kapankah patung binatang itu didirikan? Saudara, patung binatang itu didirikan pada saat kuasa sipil dan kuasa politik bergabung dengan organisasi keagamaan terbesar untuk memaksakan agama tersebut pada manusia.
maka pada saat itulah patung binatang didirikan. Pelajaran penting pada hari Rabu adalah sebagai hamba dari binatang yang pertama, binatang kedua pada awalnya berupaya membujuk seluruh penghuni bumi untuk mendirikan patung binatang yang pertama. Tetapi pada akhirnya binatang kedua menggunakan kuasa pemaksaan untuk penghuni bumi menyembah patung binatang. Yang kedua dalam pelajaran hari Rabu, patung binatang berdiri pada saat kuasa sipil dan politik bergabung dengan organisasi keagamaan terbesar memaksakan supaya penghuni bumi memeluk agama tersebut, dan itulah saatnya patung binatang didirikan. Pelajaran hari Kamis dengan judul Tanda Binatang. Saudara, Wahyu pasal 13 mengindikasikan bahwa binatang yang keluar dari dalam bumi dengan kekuasaan yang diberikan akan membuat sistem global, sistem yang menyeluruh, yang akan menyerupai kekristenan pada abad pertengahan dengan tujuan untuk mengendalikan kepercayaan umat manusia. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17, manusia dari berbagai kelas sosial akan mendapat tekanan untuk menerima tanda binatang di tangan kanan atau di dahi mereka. Saudara, sama seperti meterai di pelajaran sahabat kita yang lalu, mengenali siapa saja yang berpihak pada Allah, demikian juga tanda binatang, mengenali siapa saja yang menyembah binatang. Saudara, tanda binatang bukanlah berbagai tanda yang dapat dilihat, melainkan bahwa tanda di dahi berhubungan dengan menanamkan kesan dan pikiran manusia, dan tanda pada tangan kanan berhubungan dengan perilaku atau perbuatan yang dilakukan manusia. Kembali diingatkan di dalam pelajaran kita sahabat ini bahwa isu utama pada zaman akhir adalah penyembahan dan penurutan kepada Allah dan memelihara hukum-hukumnya. Hukum Sabat secara khusus akan menjadi ujian kesetiaan dan penurutan kepada Allah. Sebagaimana hari Sabat adalah tanda atau meterai otoritas yang menunjukkan penurutan umat Allah yang setia, sebagaimana dicatat dalam Yeskiel pasal yang ke-20 ayat 12 dan 20. Demikian juga tanda binatang adalah tanda penurutan kepada binatang. Pertanyaannya adalah, apakah tanda binatang itu? Tanda binatang adalah serangan langsung kepada hukum Allah, yaitu hukum yang keempat, hukum hari Sabat. Jadi tanda binatang berfungsi menggantikan hukum Allah dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Dan bukti terbesar dari kenyataan ini adalah adanya lembaga manusia yang menjadikan Sabat hari pertama sebagai hari perbaktian. Saudara bisa lihat dalam Daniel 7 ayat 25. Gantinya atau menggantikan Sabat hari yang ke-7 sebagaimana yang Allah perintahkan. Saudara, Sabat hari ke-7 adalah tanda otoritas Allah di minggu penciptaannya. Maka upaya untuk mengubah tanda otoritas penciptaan Allah kepada hari yang lain, hari pertama, adalah upaya untuk merebut peran dan kuasa Allah. Pelajaran penting pada hari Kamis yaitu tanda binatang adalah serangan langsung kepada hukum Allah, yaitu hukum yang keempat, hukum hari Sabat. Jadi tanda binatang berfungsi menggantikan hukum Allah dengan hukum manusia. Dan bukti terbesar dari kenyataan ini adalah adanya lembaga manusia
yang menjadikan Sabat pertama sebagai hari perbaktian, gantinya Sabat hari ketujuh sebagaimana yang Allah perintahkan. Demikianlah pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini. Kita akan tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Tuhanlah, oleh karena kuasa Roh yang kudus, kami boleh dapat mengerti maksud nubuatan yang ada di dalam Wahyu pasal 13. Biarlah dengan pengetahuan yang Tuhan berkati ini, kami boleh mempersiapkan hidup kami sekarang ini dan mempersiapkan hidup kami dalam menghadapi zaman akhir. Memberkati setiap pemirsa yang melihat tayangan video ini. Kiranya berkat Tuhan akan memberkati mereka. Berkat Tuhan akan memberikan kuasa pengertian mengenai firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.